Awal pertama ya ini memang yang upacara begini jarang kita lakukan, kecuali pada saat-saat tertentu. Biasanya hanya Jumat kedua tuh potong lidah aja. Terus kalau Jumat keempat Ratu Kidul aja, tapi ini kan multi semua. Hadirlah Blorong. Selalu berada di tempat ini. Blorong, musnahkanlah semua gangguan tempat ini. Blorong, musnahkanlah semua gangguan tamu-tamu kami. Bekerjalah Blorong. Ha! Bekerjalah Blorong. Ratu Kidul, bekerjalah. Berikanlah saya kekuatan dan kesehatan. Sembuhkanlah semua penyakit saya. Ha! Ih! Hawa sakral sangat terasa saat menapaki pesanggrahan Ki Teddy yang penuh benda-benda mistik. Aroma wangian menusuk hidung, membawa suasana semakin mistis. Beberapa orang sudah berkumpul, diam, berdialog dengan dirinya sendiri. Malam itu, mereka akan mengikuti ritual sangat sakral. Ki Teddy menggelar upacara khusus untuk membuka pintu-pintu gaib, terutama yang berhubungan dengan pantai selatan. Lalu mengapa ritual ini disebut potong lidah? Mengapa ada prosesi penyembelihan ayam cemani? Benarkah Nyi Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul ikut hadir? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati tengah malam, Ki Teddy memulai ritual dengan mengurai makna-makna tersembunyi dari upacara potong lidah. Tidak panjang penjelasannya, karena kemudian upacara magis malam itu dimulai dengan merenung bersama. Selanjutnya, Ki Teddy mulai merapal mantra untuk menghadirkan sosok-sosok gaib, terutama Kanjeng Ratu Kidul bersama Nyi Blorong. Bersama itu, para pendamping Ki Teddy segera menyiapkan semua sesaji, termasuk pemotongan ayam cemani sebagai persembahan gaib. Ritual kita ini untuk malam ini untuk multi, artinya untuk semua hal, ya. Untuk buka aura, buang gangguan, mendatangkan rezeki, kekayaan, memusnahkan gangguan, dan ya urusan remaja dan urusan rumah tangga. Ya. Seluruh kekuatan gaibku, kekuatan gaib kami hadirlah. Seluruh orang tua kami hadir. Bangkitlah dari yang gaib. Bangkitlah dari alam gaib. Ratu Kidul Blorong hadirlah. Ha! Musnahkanlah semua gangguan Tuhan. Kuasa berikan izinmu turun. Musnahkanlah semua gangguan tamu-tamu kami. Ratu Blorong hadirlah. Bekerjalah malam ini. Hadir! Kabulkanlah semua niat kami, musnahkanlah semua gangguan kami. Bangkitkanlah kekuatan gaib kami. Berikanlah kemakmuran dan kesudahan kami. Berikanlah rezeki dan kekayaan kami. Turunkanlah rezeki itu kepada kami. Terkabullah. Prabu Siliwangi hadirlah. Surya Kencana hadirlah.
Wali Ratu bumiku, Kidul Blorong, bekerjalah. bangkitlah semua alam gaib. Lindungilah tempat ini. Musnahkanlah semua gangguan tempat ini. Berikanlah musibah. Turunkanlah kematian bagi siapa saja yang mengganggu tempat ini. Terkabullah, terjadilah. Dengan kata-kata lugas namun terasa sebagai mantra yang mendalam, Kitedi terus mengundang sosok-sosok gaib. Tidak hanya Blorong dan Ratu Kidul, tapi juga tokoh-tokoh wingit lainnya. Khusus kepada Nyi Blorong, Kitedi mengirimkan pengharapan agar semua keinginannya terkabul atas bantuannya. Seorang yang membawa boneka semacam jelangkung berukuran besar bergetar oleh sebab raganya sudah dimasuki sosok-sosok gaib. Hadirlah Blorong. Selalu berada di tempat ini. Blorong, musnahkanlah semua gangguan tempat ini. Blorong, musnahkanlah semua gangguan tamu-tamu kami. Bekerjalah Blorong. Ha! Bekerjalah Blorong. Ratu Kidul hadirlah. Hadirlah Ratu Kidul. Kabulkanlah semua niat tamu-tamu kami. Oh! Bekerjalah malam ini Ratu Kidul. Selalu berada di tempat ini. Kabulkanlah semua niat anak ini. Terkabullah, terjadilah. Di bagian akhir ritual pertama adalah membakar kertas bergambar uang dolar sebagai pembuka pintu kerejekian. Setelah itu, pada ritual kedua akan dilakukan pecah telur sebagai simbol menghimpun kekuatan seluruh alam semesta. Sebab telur memang bagian dari awal sebuah kehidupan. Ini tahap terakhir ritual kita setelah mengalami berbagai upacara. Ini terakhir yang di sini upacara puncaknya, dan kita akan mengadakan upacara untuk membuka pintu rezeki kekayaan, memusnahkan semua gangguan dan semua niat kita agar terkabul. Ini kertas ini biasa nanti dicap jempol supaya ketahuan ini pemiliknya siapa. Ini untuk permintaan, nanti kita upacara, selesai upacara ini dibakar. Ini untuk agar kertas ini juga ada suatu banyak kepercayaan dari berbagai macam, ya harus dibakar. Ini akan terbang ke alam arwah dan supaya mengabulkan niat kita, memberikan kita rezeki dan kekayaan. Ini nanti kita akan ritualkan, kita namakan jadi pemecahan telur untuk agar niat kita terkabul. Telur itu ya jangan kita anggap biasa, itu adalah bibit kehidupan ya, yang kita mintakan agar ke alam arwah juga, agar niat kita semua bisa terkabul. Setelah itu kita akan melakukan yang kita namakan upacara ini ikan api. Ikan ini dibakar untuk mendatangkan rezeki dan kekayaan. Setelah itu kita baru membakar kepiting api. Nah, ini untuk memusnahkan semua gangguan kita. Lalu seperti apa jalannya ritual selanjutnya? Benarkah terasa lebih mistis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Prosesi upacara kedua yang jauh lebih sakral dimulai. Seperti sebelumnya, Ki Tedi mengundang sosok-sosok gaib untuk kembali hadir. Juga yang paling utama adalah Nyi Blorong, pembawa segala bentuk kekayaan. Setelah itu, sebuah telur disiapkan untuk ditusuk dengan keris kecil. Hawa metafisika terus membumbung tinggi bersama kalimat-kalimat Ki Tedi yang magis. Sebutir telur tembus meneteskan putih dan kuning telur yang mengeluarkan asap. Dalam beberapa detik berikutnya, telur yang sudah tertampung di tanah menyala tiba-tiba. Upacara akan kita mulai. Ratu Kidul Blorong, Pati-Pati Kudar Kidul, Siluman-Siluman Parilah semua. Seluruh dewa-dewaku hadirlah. Mahesa Gunarwan hadirlah. Selalu berada di tempat ini. Tampakkanlah wujudku setiap malam di tempat ini. Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah izinmu, turunkanlah daya gaibmu. Seluruh kekuatan gaibku, kekuatan gaib kami hadirlah. Bangkitlah dalam gaib. Kabulkanlah semua niat kami. Musnahkanlah semua gangguan kami. Ratu Kidul Blorong, bekerjalah. Pati-Pati Kudul Kidul, bekerjalah. Dewa-dewa kekayaanku, bekerjalah. Hadirlah. Selalu berada di tempat ini. Tampakkanlah wujudmu setiap malam. Selalu berada di tempat ini. Terimalah upacara kami. Terkabullah, terjadilah. Terkabullah, terjadilah. Berikutnya yang tak kalah gawat terjadi saat salah seorang tim pendamping Ki Tedi sengaja dimasuki sosok gaib. Seorang ibu yang langsung kesurupan. Dengan dituntun, ibu-ibu yang kerauhan makhluk halus ini mendatangi satu demi satu peserta upacara malam itu untuk membuka seluruh aura kerejekiannya. Setelah semua rata di blessing, ritual berikutnya adalah pembakaran kertas bergambar uang dolar. Terimalah permintaan kami. Turunkanlah segera rezeki dan kekayaan pada kami. Hadirlah dewa kekayaan. Turunkanlah rezeki dan kekayaan gaib pada kami. Bekerjalah. Berikanlah rezeki dan kekayaan pada kini. Terkabullah, terjadilah. Berikanlah rezeki dan kekayaan pada kini. Terkabullah, terjadilah. Berikanlah rezeki dan kekayaan pada kini. Terkabullah, terjadilah. Turunkanlah rezeki dan kekayaan gaib pada anak ini. Terkabullah, terjadilah. Berikan kertas berlambang duit dolar, tolong dibakar agar niat kita terkabul dan diterima oleh alam arwah. Dewa-dewa kekayaan hadirlah, bekerjalah. Pergilah ke alam arwah. Terimalah semua permintaan kami.
Mendekati akhir dari rangkaian upacara sakral malam itu, beberapa tim pendamping Ki Tedi mendekat. Raga mereka sepertinya sudah diisi oleh sosok-sosok gaib. Kemudian prosesi potong lidah dilakukan. Dengan bilah, pisau atau golok, beberapa orang menunjukkan kemampuannya memotong lidah tanpa sedikit pun tergores oleh luka. Ratu Kidul, bekerjalah. Berikanlah saya kekuatan dan kesehatan. Sembuhkanlah semua penyakit saya. Ha! Ih! Hawa sakral memang terasa mengelilingi tempat ritual. Kata-kata Ki Tedi yang mudah dipahami berubah menjadi semacam mantra yang menggetarkan hati. Tapi benarkah ritual lengkap serupa itu sangat jarang dilakukan? Lalu mengapa sekarang digelar dengan khusyuk? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kehadiran sosok gaib masih terasa. Meski upacara sakral telah usai, Ki Tedi juga tampak belum sepenuhnya melepaskan diri dari energi batin. Apalagi menurutnya, ritual yang baru saja digelar termasuk yang paling mistis karena sajinya lengkap dengan memanggil banyak sosok gaib. Awal pertama ya ini memang yang upacara begini jarang kita lakukan, kecuali pada saat-saat tertentu. Biasanya hanya Jumat kedua tuh potong lidah aja. Terus kalau Jumat keempat Ratu Kidul aja, tapi ini kan multi semua. Selalu nih kita sebelum memulai, agar kekuatan gelombang supranatural saya bisa masuk, selalu tamu-tamu tuh masuk kamar 7 dulu untuk buka aura. Ya. Itu buka aura supaya saya melakukan pekerjaan saya nih, kekuatan batin saya ini masuk semua, kekuatan spiritualnya. Yang kedua, pemotongan ayam hitam ayam putih. Itu pemotongan ayam hitam ayam putih untuk membuang semua gangguan-gangguan kita, ya. Makanya dengan simbol ayam hitam ayam putih. Urut-urutan ritual yang sangat wingit itu memang syarat dengan suasana metafisika. Apalagi saat satu demi satu nama-nama gaib yang selalu membuat merinding disebutkan. Terutama ketika pemanggilan Kanjeng Ratu Kidul dilakukan dengan segenap perasaan. Ratu Kidul memang memiliki tempat spesial di Padepokan Ki Tedi, sehingga bahkan dibuatkan pesanggrahan khusus yang menjadi bagian penting setiap ritual. Nah, penaburan bunga itu ya untuk meminta biar ya arwah-arwah gaib di sini bisa menerima permintaan kita dan mengundang mereka biar hadir semua. Setelah itu kan kita lanjutkan dengan pemanggilan Ratu Blorong sama Ratu Kidul kan. Ratu Kidul sama Blorong itu sebetulnya seperti upacara kita. Kalau orang-orang ya dulu-dulu bilangnya, nah ini budaya kita juga, yang ada yang bilang jalangkung, model begitu. Tapi sebetulnya bukan. Ini pemanggilan gelombang Blorong sama Ratu Kidul. Blorong untuk kita minta musnahkan gangguan kita, Ratu Kidul biar mengabulkan niat kita. Setelah itu ya kita tabur bunga di
pesanggrahan Ratu Kidul. Ratu Kidul hadirlah. Hadirlah Ratu Kidul. Kabulkanlah semua niat tamu-tamu kami. Oh! Bekerjalah malam ini Ratu Kidul. Selalu berada di tempat ini. Kabulkanlah semua niat anak ini. Terkabullah, terjadilah. Ratu Kidul, kabulkanlah semua niat anak ini. Terkabullah, terjadilah. Hadirlah Blorong. Musnahkanlah semua gangguan tempat ini. Blorong, musnahkanlah semua gangguan tamu-tamu kami. Bekerjalah Blorong. Ha! Bekerjalah Blorong. Rangkaian ritual yang tidak biasa sungguh mengundang hawa merinding. Kitedi menyebut upacara khusus yang melibatkan sosok gaib secara komplit bukan hanya jarang dilakukan, tapi sekaligus berat. Sajinya juga harus lengkap, termasuk ritual menghadirkan sosok Sun Gokong dalam upacara di depan pohon uang. Biasanya upacara ini yang komplit begini jarang. Ini selama 5 tahun baru saya adakan sekarang, tapi baru 3 kali. Ritual pohon duit ya, ini ya upacara ini sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Ini artinya untuk kita supaya mudah mendatangkan uang. Ya muter-muter ya untuk rezeki kekayaan. Kalau siluman kera ini beda. Siluman kera ini ada suatu kepercayaan yang dibilang ya siluman kera, dibilang Sun Gokong yang bisa pergi ke alam arwah. Jadi biasanya ini kita masukkan ke seseorang untuk pergi ke alam arwah dan menuliskan di alam arwah kepentingan siapa yang minta. Di alam arwah dia mau minta apa? Minta penyakitnya disembuhkan, minta supaya pekerjaan jabatannya tetap bagus. Upacara sakral yang dilakukan Kitedi memang terasa istimewa. Tidak hanya mistis, tapi sekaligus menggetarkan hati. Banyak doa-doa dilafalkan, diiringi dengan mantra yang menusuk langsung ke dasar jiwa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.